Program ini ternyata adalah sebuah software, bukan alat atau benda fisik. Karena software ini tidak bisa dilihat langsung dengan mata telanjang, maka untuk menjelaskannya digunakan gambar ilustrasi berupa perangkat SEC 3000 yang sudah dipasangi software SEC 3600. Setelah mendengar penjelasan itu, seorang karakter pria terlihat mengangguk dan berkata, "Oh, begitu ya," sebagai tanda bahwa dia akhirnya mengerti. Seorang atasan terlihat sangat kagum dengan karyawan bernama Oh Chang-sok. Dia bahkan langsung bertepuk tangan sambil memuji. "Wow, hebat sekali, karyawan Oh Chang-sok." Atasan itu memuji karena biasanya karyawan baru bahkan tidak mau melihat katalog produk sama sekali. Tapi dia bisa memberikan jawaban yang benar. Dalam hati, si atasan ini berpikir bahwa jawaban itu pasti didapat dari Kim Yeon-sik, bukan murni dari usaha sendiri. Dia juga curiga mungkin Oh Chang-sok ini masih ada hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan, karena rasanya tidak mungkin seorang karyawan baru bisa menghafal seluruh isi katalog produk. Sebagai bentuk penghargaan, atasan itu berkata akan memberikan langsung produk yang mereka pilih. Dia pun mengajak mereka untuk pergi bersama mengambil hadiahnya. Saat mereka bertiga berjalan keluar lebih dulu, ada seseorang yang memperhatikan dari jauh dan berkata, mereka keluar agak cepat. Produk apa ya yang mereka pilih? Setelah tim Oh Chang-sok keluar lebih dulu, beberapa orang yang memperhatikan mereka mulai berbisik-bisik. Seseorang menduga bahwa tim Oh Chang-sok pasti memilih barang dari bagian depan, karena barang-barang di bagian belakang semuanya berukuran besar dan berat. Mereka yakin kalau tim Oh Chang-sok bakal kesulitan membawa barang itu, dan menganggap itu pilihan yang bodoh. Namun ternyata barang yang dipilih bukanlah benda besar, melainkan hanya sebuah USB kecil. USB itu diserahkan langsung oleh manajer Han So-jun sebagai simbol atau formalitas saja. Karena sebenarnya tidak ada software apapun di dalam USB tersebut. Oh Chang-sok menerima USB itu dengan sopan dan berterima kasih kepada manajer Han So-jun. Dalam hatinya, Oh Chang-sok kagum karena seorang manajer bisa begitu baik kepada karyawan baru sepertinya. Sementara itu, Han So-jun dalam hati berpikir licik. Ia tersenyum karena merasa jika ia memperlakukan Oh Chang-sok dengan baik sekarang, mungkin nanti dia bisa memanfaatkan orang ini untuk keuntungannya sendiri di kemudian hari. Setelah memberikan USB tersebut, manajer Han So-jun kembali berpura-pura bersikap ramah. Ia memberi semangat kepada Oh Chang-sok sambil berkata, "Semoga masa depanmu cerah ya." Dia pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Oh Chang-sok dan teman-temannya kemudian bersiap untuk pergi juga. Salah satu temannya mengajak mereka untuk segera berangkat. Namun, dalam perjalanan, salah satu dari mereka tampak sedikit canggung dan berkata, kamu tahu kan soal USB ini?" Ia merasa malu karena mereka hanya mendapatkan sebuah USB kecil saja. Dia pun bertanya kepada Oh Chang-sok, "Gimana kalau soal ini kita rahasiakan saja dari tim lain? Malu banget cuma dapat USB doang." Oh Chang-sok terlihat agak bingung dan menjawab, "Hah?" Salah satu teman Oh Chang-sok, yaitu Byung-ho, terlihat cemas. Ia berkata bahwa ia pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Kalau tim lain tahu bahwa mereka hanya dapat hadiah yang ringan seperti USB, sementara tim lain mungkin harus membawa barang berat, pasti mereka akan iri atau bahkan marah. Mendengar hal itu, Oh Chang-sok memperhatikan wajah dan cara bicara Byung-ho dengan lebih seksama. Dalam hatinya, dia merasa kalau wajah dan cara bicara Byung-ho ini seperti pernah ia lihat atau dengar sebelumnya. Tapi dia belum bisa mengingatnya dengan pasti. Teman mereka yang lain sampai heran dan bertanya kenapa Oh Chang-sok menatap Byung-ho lama sekali. Oh Chang-sok hanya tertawa kecil dan berkata bahwa dia hanya ingin mengingat wajah Byung-ho saja. Mereka sepakat untuk merahasiakan bahwa hadiah mereka hanya sebuah USB. Mereka berencana untuk pura-pura membawa barang besar dan berat seperti tim lain, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Byung-ho sangat berterima kasih karena Oh Chang-sok mau menerima idenya itu, meskipun agak memalukan. Namun, Oh Chang-sok justru merasa dirinya yang harus berterima kasih, karena sebenarnya dia juga tidak berani mengatakan ide itu lebih dulu. Oh Chang-sok dan timnya akhirnya memahami situasinya. Mereka sadar, kalau hanya tim mereka saja yang berjalan santai tanpa membawa beban berat, pasti akan membuat tim lain iri dan mengeluh. Apalagi, dalam kegiatan seperti ini, keluhan dari satu orang bisa dengan cepat menyebar ke peserta lain, terutama sesama karyawan baru. Hal itu bisa menimbulkan masalah dan kesan buruk, meski mereka sebenarnya tidak salah. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk ikut berpura-pura terlihat kelelahan dan membawa barang berat, agar bisa menjaga kekompakan dengan tim lain. Salah satu rekan mereka, seorang perempuan, setuju dan mengajak mereka segera berangkat.
Di sisi lain, peserta lain mulai memperhatikan tim Oh Chang-sok yang keluar dari tenda. Mereka penasaran barang apa yang dibawa oleh tim tersebut. Dari jauh, memang terlihat seperti mereka sedang membawa barang berat. Seseorang bahkan berkomentar bahwa salah satu anggota tim Byung-ho terlihat sudah kelelahan dan menyeret kakinya, seperti mau pingsan. Tapi teman satu timnya berkata, kalau itu memang wajah dan gaya jalannya Byung-ho sehari-hari, dia memang selalu kelihatan capek begitu. Lalu, mereka melihat ada ambulans di sekitar lokasi, menandakan betapa berat dan melelahkannya kegiatan hari itu bagi para peserta. Saat berjalan, Oh Chang-sok melihat ada mobil ambulans yang sudah disiapkan di sekitar area kegiatan. Ia berpikir mungkin ambulans itu disediakan jika ada peserta yang kelelahan atau pingsan saat perjalanan nanti. Oh Chang-sok dalam hati kagum karena Ju Sang-sok, orang yang mengurus acara ini, benar-benar sudah mempersiapkan semuanya dengan baik untuk mengantisipasi hal-hal buruk. Ia berharap semoga semua peserta bisa menyelesaikan perjalanan ini dengan selamat, tanpa ada yang tertinggal atau jatuh sakit. Kemudian, ada narasi yang menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini bukan hanya sekadar latihan fisik, tapi juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan pencapaian bagi para karyawan. Jika semua bisa menyelesaikan perjalanan ini bersama-sama, maka tim HRD yang merancang acara ini pasti akan merasa bangga. Oh Chang-sok lalu memberi aba-aba kepada timnya untuk berjalan ke arah tertentu. Adegan diakhiri dengan suasana seluruh peserta yang terlihat sudah selesai memilih barang masing-masing dan bersiap untuk memulai perjalanan. Di lokasi berkumpul, para peserta terlihat sudah kelelahan, padahal perjalanan bahkan belum dimulai. Salah satu dari mereka mengeluh karena semua orang tampak sudah lemas dan letih. Kemudian ada seorang peserta yang memanggil Ji-yun dan bertanya, "Kalian tadi ambil barang apa?" Ji-yun sempat terkejut karena dipanggil. Lalu ia balik bertanya, "Senior, kalau kalian ambil apa?" Senior itu langsung terlihat kesal dan berkata, "Jangan tanya, jangan dibahas." Ia menceritakan bahwa temannya, Lee Jae-ho, telah memilih barang yang sangat merepotkan. Padahal dia sudah menyarankan untuk memilih produk ALU 4000, tapi temannya malah keras kepala dan memilih ALU 4300. Oh Chang-sok yang mendengar itu terlihat penasaran dan bertanya dalam hati, "ALU 4000. Senior itu melanjutkan ceritanya bahwa karena pilihan temannya tersebut, mereka sekarang harus membawa kotak besar berisi komponen aluminium kapasitor yang sangat berat. Ia juga menjelaskan logika sederhana kenapa mereka kesulitan. Semakin besar angka model produknya, semakin besar juga barangnya kan? Senior yang tadi kesal melanjutkan ceritanya. Ia berkata bahwa karena Lee Jae-ho sudah memilih barang yang berat, dia menyuruh Jae-ho membawa semua barang itu sendiri. Tapi Jae-ho menolak. Senior itu makin kesal dan mengeluh bahwa Jae-ho tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali. Saat mendengarnya, Oh Chang-sok tampak berpikir, lalu dengan sopan berkata, "Senior, sebenarnya, saya rasa ada kesalahpahaman soal produk itu. Boleh saya jelaskan?" Senior itu langsung menantang, "Apa maksudmu aku salah? Bagian mana yang salah?" Oh Chang-sok kemudian menjelaskan bahwa perkiraan senior tersebut tentang produk ALU 4000 dan ALU 4300 ternyata keliru. Justru ALU 4000 adalah produk yang lebih berat dibandingkan ALU 4300. Mendengar itu, semua orang di sekitar terkejut. Senior itu kaget dan langsung bertanya, "Seriusan? Masa sih itu benar?" Ia makin heran dan sedikit emosi sambil berkata, "Kamu tahu dari mana? Oh Chang-sok, gimana kamu bisa tahu soal itu?" Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan mereka karena penasaran dengan percakapan tersebut. Senior yang kesal tadi merasa tidak terima ditegur oleh Oh Chang-sok. Dalam hati, Oh Chang-sok berpikir bahwa senior itu seperti mengira kalau suara paling keras berarti dia yang paling benar. Dengan tenang, Oh Chang-sok lalu menjelaskan alasan kenapa dia tahu soal berat produk itu. Dia bilang bahwa dia memperhatikan katalog produk dengan sangat detail saat di dalam bus. Ia menjelaskan bahwa ALU 4000 adalah kapasitor untuk pendingin ruangan rumah AC rumah. Sedangkan ALU 4300 adalah kapasitor untuk AC mobil. Dan tentu saja, kapasitor untuk mobil memang dirancang lebih kecil dan ringan dibandingkan untuk rumah. Senior itu kaget mendengarnya dan tidak percaya. Ia menantang dengan nada emosi. "Mana mungkin? Tunjukkan buktinya. Mana katalognya?" Oh Chang-sok dengan santai menjawab bahwa mereka tidak perlu membuka katalog. Cukup lihat saja fisik barang ALU 4000 yang mereka bawa sekarang. Senior itu pun menyetujui dengan kesal dan berkata, "Baiklah, ayo tunjukkan sekarang." Adegan diakhiri dengan tatapan serius dari Oh Chang-sok yang bersiap membuktikan ucapannya.
Oh Chang-sok mendekati salah satu peserta wanita dan bertanya dengan sopan. Kamu tadi ambil produk ALU 4000 kan? Boleh aku lihat sebentar? Kalau kamu tunjukkan, nanti aku bantu bawain sebentar. Peserta itu awalnya bingung. Hah? Kok kamu tahu aku ambil ALU 4000? Chang-sok menjawab santai bahwa dia tadi melihatnya saat peserta itu mengangkat barangnya. Akhirnya, peserta tersebut menyerahkan barang ALU 4000 kepada Oh Chang-sok. Senior yang sebelumnya ngeyel langsung memperhatikan dengan kaget. Oh Chang-sok kemudian menunjukkan perbandingan fisik antara ALU 4000 dan ALU 4300. Ternyata benar, ALU 4000 ukurannya jauh lebih besar dan berat dibandingkan ALU 4300. Senior itu terdiam kaku dan malu sendiri karena selama ini salah paham. Dengan tenang teman Oh Chang-sok yang berkacamata berkata, "Lihat kan, sekarang jangan protes lagi soal keputusan temanmu. Kalau tadi kamu memaksa memilih ALU 4000, malah kalian yang kerepotan sendiri." Ia juga menegur bahwa senior itu seharusnya berterima kasih kepada temannya yang sudah menyelamatkan mereka dari beban lebih berat, bukan malah marah-marah nggak jelas. Senior itu hanya bisa terdiam malu. Dia merasa malu karena sebelumnya sempat membanggakan dirinya sebagai lulusan universitas ternama Korea, tapi malah mempermalukan dirinya sendiri di depan orang banyak. Orang-orang sekitar pun mulai berbisik-bisik melihat tingkah senior itu. Sesuai janjinya tadi, Oh Chang-sok langsung membantu peserta wanita yang membawa ALU 4000. Ia memanggul barang itu tanpa ragu. Peserta wanita itu terlihat sangat berterima kasih dan kagum. Wah, beneran dibantuin bawa ya. Terima kasih banyak. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai memperhatikan dan membicarakan Oh Chang-sok. Mereka kagum karena Oh Chang-sok bukan hanya pintar, tapi juga sangat baik hati, mau membantu orang lain. Padahal dia sendiri juga harus membawa barang bawaannya. Salah satu peserta bahkan berkata, "Itu kan orang yang barusan menegur Lee Tae-yun. Hebat banget ya, dia aja udah bawa barang sendiri, tapi masih sempat bantu orang lain juga." Mereka semua kagum melihat sikap Oh Chang-sok yang tulus dan tanpa pamrih. Tak lama kemudian, instruktur acara mengumumkan bahwa setelah istirahat sebentar, perjalanan mereka akan segera dimulai. Dia juga memberitahu kalau ada yang mau ke toilet, dipersilakan sekarang sebelum persiapan berangkat. Di tempat lain terlihat seorang tim leader pemimpin tim sedang duduk sendirian di bangku taman, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, datanglah seorang staf yang menghampirinya. Staf itu berkata, "Leader, dari semua karyawan baru, ternyata cuma Oh Chang-sok saja yang benar-benar paham tentang produk software." Sang leader tampak kaget dan menghela napas berat. Dalam hati dia berpikir bahwa ini sedikit merepotkan. Dia merasa bahwa nilai penilaian Oh Chang-sok nanti seharusnya tidak terlalu tinggi, agar tidak langsung dipromosikan ke posisi sub-leader, wakil ketua tim. Tapi jika ada staf HRD bagian personalia yang sampai datang khusus hanya untuk memuji Oh Chang-sok, itu berarti anak ini memang menonjol. Sang leader pun mulai memikirkan strategi. Ia merasa bahwa kariernya selama ini cukup berat dan jarang mendapatkan sorotan. Tapi sekarang, dia melihat ini sebagai peluang. Dalam hatinya dia berpikir, jika aku mendorong Oh Chang-sok untuk maju, mungkin aku juga bisa ikut mendapatkan keuntungan atau sorotan lebih. Dia mulai merencanakan untuk mendukung Oh Chang-sok agar bisa memanfaatkan situasi ini untuk kebaikan dirinya sendiri. Salah satu staf HRD mendatangi tim leader untuk membicarakan soal Oh Chang-sok. Dia mengatakan bahwa dari semua karyawan baru tahun ini, kemampuan Oh Chang-sok memang yang paling menonjol. Mendengar itu, sang tim leader hanya tersenyum dan berkata, "Ya, aku memang sudah menduga itu." Namun, staf HRD itu mengingatkan bahwa tidak perlu terlalu memuji Oh Chang-sok secara berlebihan. Ia khawatir jika hanya satu orang saja yang mendapat sorotan, semangat karyawan baru yang lain bisa turun atau merasa iri. Dia menambahkan, kalau seseorang terlalu dipuji, biasanya malah akan berdampak buruk bagi perusahaan dalam jangka panjang. Bisa jadi orang itu jadi sombong, dan suasana tim jadi tidak sehat. Oleh karena itu, staf HRD itu menyarankan agar penilaian Oh Chang-sok dibuat tidak terlalu tinggi, supaya tetap menjaga keseimbangan dan semangat semua karyawan baru. Tim leader yang tadinya berpikir ingin mendorong Oh Chang-sok, sekarang justru menyadari bahwa staf HRD ini sedang mencoba mengendalikan situasi dan mengatur narasi agar tidak semua perhatian tertuju pada Oh Chang-sok. Dalam hatinya, tim leader berpikir, ternyata dia sedang mencoba mengontrol opini orang-orang. Akhirnya, tim leader pamit untuk pergi dengan sopan dan berkata, "Baiklah, terima kasih atas arahannya." Setelah selesai berbicara dengan staf HRD, tim leader berjalan pergi sambil berpikir dalam hati. Dia membantah pikirannya sebelumnya. "Tidak, aku tidak berpikiran pendek tadi." Namun, dia tetap tersenyum santai karena merasa sudah mengambil keputusan terbaik untuk situasinya sendiri.
Sementara itu para karyawan baru sudah berkumpul kembali dan bersiap untuk memulai perjalanan atau tantangan selanjutnya. Mereka semua terlihat membawa barang bawaan masing-masing, termasuk Oh Chang-sok bersama teman-temannya. Dari kejauhan, terlihat seorang instruktur berpakaian militer sedang berdiri menunggu mereka, siap mengawasi kegiatan berikutnya. Tim leader yang tadi memperhatikan Oh Chang-sok dalam hati berkata, "Anak ini memang bakat tersembunyi yang luar biasa."